Malam sunyi, jalanan pedesaan yang lengang hanya ditemani cahaya lampu motor dan suara jangkrik. Seorang pemuda bernama Andi terpaksa pulang larut malam. Jalan yang ia lalui sepi. Kanan kiri dipenuhi hutan bambu yang bergoyang ditiup angin. Tiba-tiba motornya mati, mesin tak mau menyala, dan saat ia mencoba berulang kali, terdengar suara tawa perempuan, lirih, pelan, tapi semakin lama, semakin jelas. Andi menoleh. Di bawah sebuah pohon besar, tampak sosok perempuan bergaun putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya tergerai, melayang-layang seolah tak menyentuh tanah. Itu kuntilanak. Suara tawanya berubah menjadi ratapan, lalu melengking panjang, menusuk telinga. Pohon-pohon bergoyang, udara semakin dingin. Andi panik menyalakan motor berkali-kali, tapi sia-sia. Andi teringat cerita orang tua. Jika suara kuntilanak terdengar pelan, itu artinya ia ada sangat dekat. Jika terdengar keras, itu tandanya ia jauh. Namun malam itu suara melengking terdengar begitu jelas. Andi sadar kuntilanak bukan jauh. Ia sudah ada tepat di belakangnya. Dengan rasa takut yang tak terbendung, Andi mendorong motornya, berlari sekuat tenaga. Dari belakang terdengar suara sayap mengepak disertai jeritan panjang seorang perempuan. Bau anyir darah menyelimuti udara. Andi berlari tanpa menoleh, hingga akhirnya ia ditemukan warga di pinggir jalan. Wajah pucat, tubuh gemetar. Motornya tergeletak jauh di dalam hutan. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani melewati jalan itu sendirian. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Andi, warga desa mulai membicarakan pohon tua di tepi jalan itu. Pohon besar yang sejak lama dianggap angker. Konon, di bawah pohon itu pernah terjadi sebuah tragedi. Seorang perempuan hamil meninggal secara tragis. Jenazahnya tidak pernah dimakamkan dengan layak, dan arwahnya dipercaya menjelma menjadi kuntilanak. Itulah sebabnya setiap kali malam tiba, sosok itu menampakkan diri, mencari dan menuntut. Beberapa warga pernah bersaksi. Mereka melihat sosok perempuan berbaju putih duduk menangis di bawah pohon. Ada juga yang mendengar suara bayi menangis, disusul tawa melengking yang menggema ke seluruh hutan. Salah satu pengendara bahkan mengaku ia sempat berhenti karena melihat seorang perempuan melambaikan tangan seolah meminta tumpangan. Namun saat ia mendekat, wajah perempuan itu berubah pucat, mata merah menyala, dan perutnya terbelah, memperlihatkan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Pengendara itu jatuh pingsan di tempat. Keesokan paginya, ia ditemukan warga dengan wajah pucat, lidah keluh, dan tak mampu berkata apa-apa selama berhari-hari. Orang-orang percaya kuntilanak di pohon tua itu masih menuntut keadilan. Arwahnya terjebak di antara dunia orang hidup dan orang mati. Dan setiap malam Jumat, suara tawanya kembali terdengar. Lirih di awal, kemudian melengking panjang. Pertanda ia sudah sangat dekat. Mungkin saat kau melewati jalan sepi di malam hari dan mendengar tawa perempuan samar di telingamu, ingatlah legenda ini, karena
bisa jadi ia sedang berdiri tepat di belakangmu. Jauh sebelum pohon tua itu dianggap angker, desa pernah diguncangkan sebuah tragedi yang tak pernah terlupakan. Alkisah, seorang perempuan muda hidup dalam kesendirian. Ia hamil di luar ikatan pernikahan dan menjadi buah bibir bahan gunjingan warga. Dihina, diasingkan, bahkan keluarganya sendiri menolak keberadaannya. Malam itu, di tengah hutan bambu, ia berjuang seorang diri melahirkan. Tangisannya menggema, meminta pertolongan, namun tak seorang pun datang membantu. Bayi itu lahir, tetapi hanya sempat menangis sebentar, sebelum akhirnya meninggal di pelukan sang ibu. Sang perempuan pun tak kuat menahan luka. Tubuhnya lemah, jiwanya rapuh. Ia menghembuskan nafas terakhir sendirian di bawah pohon besar itu. Namun kematiannya bukanlah akhir. Arwah yang tak tenang, penuh amarah dan dendam, menjelma menjadi sosok menyeramkan yang dikenal sebagai kuntilanak. Sejak saat itu, setiap kali malam tiba, warga sering mendengar suara bayi menangis, disusul tawa perempuan yang menggema, seakan dua suara itu menyatu menjadi satu. Orang-orang percaya, itulah jeritan seorang ibu yang kehilangan dan tawa penuh dendam dari arwah yang terjebak. Kini, legenda itu terus hidup. Pohon tua masih berdiri, menjadi saksi bisu sebuah tragedi kelam. Dan sosoknya, kuntilanak, masih menunggu di sana, menagih dendam dan mencari korban yang berani melintasi jalannya. Dan konon, kuntilanak masih menunggu di bawah pohon tua itu, menunggu korban berikutnya.